Mansa, sahabat Mansa Kelakar. Nah, pada hari ini, pada Selasa 14 Januari 2025, Podcast Jumansa sedang mengadakan podcast Sang Inspirator. Nah, sahabat Jumansa, hari ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, yaitu ada Bapak Dr. Andes Susilo MP Fisik, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Akademik. Lalu ada Bapak Adi Sefrijal SPDI, Wakil Kepala Bidang Humas, dan ada Bapak Tata Musfareza SPD, Wakil Bidang Kesiswaan. Nah, kepada bapak-bapak sekalian, halo, assalamualaikum bapak-bapak, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, baik. Nah, bapak-bapak semua, kita pada masa kini sedang menjadi tren di masalah, yaitu masalah media sosial nih bapak-bapak. Maka dari sini kita perlu untuk mempelajari apa itu media sosial dan apa itu dampak-dampaknya untuk kita semua. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya tentang media sosial itu. Nah, untuk yang pertama, untuk kepada Bapak Ade, sebelum kita jawab pembahasan ini kan, menurut Bapak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan media sosial itu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ade. Media sosial itu adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, kemudian berbagi konten dalam jaringan media internet. Salah satunya contohnya misalkan Facebook, ada kemudian Instagram, kemudian ada TikTok. Nah, jadi media sosial ini adalah platform digital yang memungkinkan kita penggunanya saling berinteraksi dan berbagi konten dalam jaringan sosial, dalam bentuk jaringan internet. Ya, Pak. Nah, lanjut saja ke selanjutnya, Pak. Nah, untuk yang pertama kita tanyakan kepada Bapak Susilo, bagaimana pandangan Bapak saat melihat peran media sosial dalam dunia pendidikan saat ini, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana peran media sosial dalam dunia pendidikan saat ini? Oke lah, jadi untuk peran media sosial ini kita sudut pandang dari madrasah ya. Sejauh mana perannya sangat banyak. Terutama media sosial itu adalah platform digital tadi yang sudah diterangkan Pak Ade, yang di situ terjadi komunikasi, menyampaikan informasi. Kalau di dalam dunia pendidikan kita kecilkan sudut pandangnya di dunia madrasah kita ini, kita bisa menyampaikan apa yang kita lakukan di madrasah ini tanpa harus komunikasi langsung dengan subjek yang ingin mendapat berita. Dapat kita komunikasikan melalui jaringan sosial, Instagram, kemudian Facebook. Jadi kita bisa menyebarkan konten di sana dan menyampaikan informasi tentang keberadaan kita. Apakah yang menjadi keunggulan kita dan bagaimana proses pendidikan di madrasah kita itu. Jadi si penerima informasi ini tidak harus langsung datangi ke madrasah kita, tapi dia bisa melihat dari rumah saja. Benar, Pak. Jadi sebenarnya untuk media sosial ini sebenarnya jika digunakan dalam dengan orang yang memang bijaksana atau bagus dalam menggunakannya, maka akan menghasilkan yang bagus ya, Pak. Nah, untuk Bapak Pak Tata Musfareza, pertanyaannya sama. Bagaimana pandangan Bapak saat melihat peran media sosial dalam dunia pendidikan ini, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Bisa ulangi pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan masih sama ya Pak, yaitu bagaimana pandangan Bapak saat melihat peran media sosial dalam dunia pendidikan saat ini, Pak? Dalam dunia pendidikan? Iya, Pak. Oke, baik. Dalam dunia pendidikan itu media sosial sangat bermanfaat sekali. Yang pertama itu para siswa sudah banyak mendapat referensi pembelajaran yang didapat dari media sosial. Iya, Pak. Dan kemudian para siswa ini sekarang bisa melatih komunikasi yang baik dalam hal pembuatan konten, bagaimana berkomunikasi
berkomunikasi secara live sama dengan orang lain, dengan masyarakat. Kemudian Pak. Nah, untuk sekali lagi pertanyaannya sama untuk ditanyakan kepada Bapak Adi. Bagaimana pandangan Bapak saat melihat peran media sosial dalam dunia pendidikan saat ini, Pak? Pendapat Bapak? Media sosial ini merupakan sebuah pencapaian peradaban bagi manusia jika diikuti oleh nilai-nilai moral atau nilai-nilai yang positif. Maka kehadiran media sosial itu sangat penting berperan untuk menyebarkan hal-hal baik. Jadi kedatangannya atau kehadiran media sosial ini sebuah keniscayaan yang saya bilang tadi merupakan peradaban manusia yang bisa dipakai dengan benar apabila ini disandingkan dengan nilai-nilai positif. Salah satunya kita bisa bersilaturahim, kita bisa menyampaikan ide-ide kita. Apalagi dalam dunia pendidikan sekarang banyak seperti yang Pak Tata bilang, referensi-referensi pembelajaran itu banyak sekali di media sosial. Seandainya bagi para pelajar, siswa memanfaatkan media sosial ini dengan baik, maka sangat banyak kemungkinan kita untuk mendapatkan pembelajaran bahkan di luar kelas, seperti itu. Namun sebaliknya apabila ini tidak di guidance dengan nilai-nilai positif, terlebih lagi kita selaku orang Islam, nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral, maka ini menjadi sebuah kehancuran bagi generasi muda khususnya. Kedatangan atau peran media sosial bagi pendidikan itu jika disandingkan oleh nilai positif akan menjadi sesuatu yang sangat baik bagi siswa, bagi guru juga mendapatkan referensi-referensi yang baik. Seperti itu. Benar ya Pak, memang jika seorang anak muda harus memiliki karakter yang baik untuk bisa menggunakan media sosial. Jika dia baik dalam menggunakannya, maka baik juga mata hasilnya. Tapi sebaliknya jika buruk juga pasti akan buruk juga dampaknya. Oke Pak, pertanyaan untuk kepada Bapak Susilo. Menurut Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi pendidik dan siswa ketika menggunakan media sosial untuk tujuan pendidikan? Gila ya. Jadi kalau tantangan yang bisa diulang tadi apa? Tantangan apa saja tantangan yang dihadapi pendidik dan siswa ketika menggunakan media sosial untuk tujuan pendidikan? Ya, untuk tujuan pendidikan yang menjadi tantangan ini di dalam media sosial tidak terlepas dari konten-konten yang mengarah kepada pembinaan karakter berakhlak mulia. Jadi dalam hal ini, dalam mempublikasikan sesuatu karya ke dalam media sosial itu harus kita memperhitungkan sejauh mana media yang kita buatkan itu nantinya akan memberikan bekal ilmu pengetahuan, bekal karakter daripada penikmat media sosial tersebut. Jadi dalam hal ini si pembuat konten kita harapkan yang memiliki pengetahuan yang bagus ya. Jangan terlalu sembarangan kali kita menyampaikan itu ke dalam media sosial tanpa mempertimbangkan efek yang ditimbulkan akibat penikmat media sosial itu tersebut. Disitulah makanya perlu kebijakan, harus bijaksana kita di dalam menyampaikan ke media sosial, karena bisa jadi itu kalau salah-salah bisa memudaratkan ke kita sendiri, bisa kita nanti bisa kejerat hukum malahan. Jadi itu yang menjadi tantangan itu ya bagaimana kita pengguna media sosial itu harus benar-benar memahami tentang penggunaan media itu secara baik dalam penggunaannya
dan secara baik pula dalam kontennya gitu. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Bagi si penikmat bisa memilah apakah itu informasi itu yang berguna atau itu bisa informasi yang jelek untuk dirinya. Apakah itu konten yang benar atau hanya hoak. Dan kita harus bisa itu memfilternya. Kalau tidak, itulah bisa mengakibatkan negatif bagi si penerima konten tersebut. Hati-hati, bagi penerima harus bisa memfilter, bagi pembuat konten harus memiliki ilmu pengetahuan yang berguna untuk pembinaan akhlak mulia dan penginformasian yang harus benar-benar yang sesuai dengan faktanya. Saya kira itu ada dua sisi kan, si pembuat konten dan si penerima konten gitu. Dan hati-hati juga waktu mengkontenkan tersebut, apakah itu nanti berpeluang kepada kita menjadi orang yang terjerat hukum karena kesalahan kita sendiri. Memang benar ya Pak. Untuk sekarang ini media sosial memiliki dua sisi yang sangat berbeda pastinya Pak. Yang pertama pasti ada yang positif dan pasti juga ada yang negatif. Untuk bagi kita yang pengguna awam media sosial pasti akan bisa kebingungan mana yang hoax dan mana yang benar gitu. Tanpa kita orang-orang awam itu bisa mencari tahu kebenaran dari fakta tersebut. Nah, untuk Bapak Kakak, menurut Bapak nih, adakah peran media sosial dalam peningkatan prestasi siswa dalam bidang akademik maupun non akademik? Oke, baik, terima kasih. Sesuai pertanyaannya tadi, bagaimana peran media sosial dalam peningkatan prestasi siswa? Ini sekarang di zaman ini media sosial itu sangat berperan. Iya. Yang mungkin dahulunya siswa itu tidak bisa mengikuti event di kelas-kelas nasional, baik itu di tingkat provinsi juga. Nah, dengan sekarang adanya informasi kompetisi yang di-share di Instagram, yang didapat dari Facebook, dari TikTok. Iya, jadi sekarang para siswa itu berkesempatan mempermudah siswa untuk mengikuti kompetisi itu sampai tingkat nasional. Memiliki peluang besar. Baik itu di non akademik maupun di akademik. Nah, jadi para siswa ini sekarang mudah gitu untuk meraih prestasi itu, dan informasi kompetisinya mereka mudah didapat. Nah, kemudian nanti dari yang hasilnya itu, kalau kita manfaatkan juga atau kita kirim ke media sosial, itu juga bisa menunjang atau memberi motivasi bagi siswa lain. Ya, sehingga mereka itu, anak-anak yang sudah juara itu kan bisa dilihat hal yang banyak, masyarakatnya lebih luas yang melihat. Memang media sosial nih, kalau memang pendidiknya atau murid yang menggunakannya dengan sebaik-baiknya pasti mudah untuk mendapatkan informasi tentang lomba-lomba untuk peningkatannya yang juga pasti. Iya, sekarang kalau dulu zaman saya sekolah untuk tingkat kabupatennya informasinya susah. Nah, kalau sekarang ini kalian ini seperti siswa ini sekarang untuk event nasional mudah mengikutinya. Karena kalau sekarang ini kan Pak, informasi kalau kita telat mendapatkannya pun pasti akan bisa kita lihat dari handphone, karena sudah mudah untuk mendapatkan sebuah informasi dari sebuah media sosial ini. Iya. Berbeda dengan dulu ya Pak. Kalau dulu kan Pak, kita kalau sudah ketinggalan informasi, untuk mendapatkan informasi itu sangat susah. Iya. Makanya siswa zaman dulu jarang itu dapat berkesempatan berkompetisi di tingkat provinsi maupun nasional. Tingkat kampung aja. Ya. Dan itu semua sudah berubah ketika ada peran media sosial. Iya. Nah, untuk selanjutnya kepada Pak Ade, bagaimana pendidik bisa mengajarkan etika dan keamanan dalam menggunakan media sosial kepada siswa, serta bagaimana melindungi siswa dari informasi palsu atau konten negatif di media sosial ini, Pak? Iya, jadi kita bangsa Indonesia
itu merupakan pengguna media sosial tertinggi di dunia. Iya Pak. Dan di dalamnya itu ada pelajar, penggunanya itu ada pelajar. Kita tahu di Indonesia ini rata-rata pengguna media sosial yang termasuk pelajar itu menggunakan media sosial lebih dari 3 jam. Itu waktu yang melebihi batas kewajaran penggunaan media sosial yang dikeluarkan oleh dunia, yang rata-rata penggunaan wajar media sosial itu 2 jam. Jadi kita pemakaian itu lebih dari 3 jam, bahkan melebihi batas maksimal penggunaan media sosial. Artinya apa? Ini bisa mengakibatkan tadi seperti yang tadi kita sampaikan, mengakibatkan negatif bagi kita pengguna. Salah satunya kurang tidur, mengurangi waktu belajar jika digunakan tidak baik. Kemudian kecenderungan kita itu menganggap salah atau berkompetensi di media sosial sehingga menghujat dan menutup diri sehingga menjadi pribadi yang introvert. Seperti itu. Jadi media sosial ini harus digunakan dengan etika juga, harus ada etika penggunaan media sosial. Jadi para pengguna media sosial, salah satunya pelajar kita juga, guru ataupun siswa harus memperhatikan etika penggunaan media sosial. Kalau dalam hal ini saya bisa share ada 3 etika yang paling tidak digunakan dilihat para pengguna media sosial. Yang pertama, berkatalah jujur dan apa adanya, jangan dibuat-buat. Artinya tidak ada kepalsuan dari kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu jujur. Kebanyakan kita sekarang menutupi jati diri kita dengan agar terlihat bagus, terlihat keren, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian bagi pengguna media sosial, tolong bagilah atau share hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika dilihat oleh pengguna itu menjadi referensi baik. Kemudian yang ketiga, jalin hubungan yang baik antara pengguna media sosial agar kita dapat kepercayaan kepada pengguna media sosial yang lain. Artinya apa? Jangan kita menjadi netizen yang selalu menghujat, membuli, ya kan? Ketika orang bagus berprestasi kemudian di share dalam media sosial, kita menjadi orang yang justru netizen yang menghujat, haters. Nah ini kemudian jalinlah hubungan baik antara pengguna media sosial sehingga kita juga dapat kepercayaan dari orang yang menggunakan media sosial. Kalau dalam madrasah ini ada hal-hal yang kita akan upayakan bersama bidang kesiswaan dan kurikulum. Salah satunya kita akan membuat forum atau kelompok-kelompok diskusi, baik itu guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, untuk memonitoring terus penggunaan media sosial. Untuk yang menggunakan etika yang baik. Mensosialisasikan, mengkampanyekan etika penggunaan media sosial yang baik. Kemudian memberikan ruang diskusi kepada korban-korban yang dibully di media sosial sehingga dapat pendampingan. Ini akan terus diintensifkan. Salah satunya dalam program Kementerian Agama sekarang anti bullying ya, anti bullying sekali. Termasuk di media sosial banyak sekali cyberbullying itu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi pengguna yang beretika, dan ini akan kita kampanyekan terus di madrasah kita. Saya pikir itu. Memang benar. Nah, untuk pertanyaan yang sama akan saya sampaikan kepada Bapak Susilo. Akan saya ulangi pertanyaannya. Ya. Bagaimana pendidik bisa mengajarkan etika dan keamanan dalam menggunakan media sosial kepada siswa? Serta bagaimana melindungi siswa dari informasi palsu atau konten negatif di media sosial ini, Pak? Ya, untuk melindungi siswa, kalau di madrasah khususnya kita ya di Man 1 itu salah satunya karena membatasi si penggunanya, siapa? Siswa itu sendiri. Makanya di setiap kelas itu kita sediakan keranjang ya. Iya, Pak. Nah, itu keranjang untuk mengumpul HP. Dalam arti kata untuk membatasi berapa waktu yang bisa digunakan. Jadi pada saat belajar bisa jadi mereka itu tidak menggunakan HP karena HP-nya dikumpul. Supaya lebih konsentrasi akan belajar. Ya, pertama itu yaitu tadi untuk membatasi penggunaan
Karena makin banyak yang dilihat, makin banyak berpeluang kesalahan itu terjadi kan gitu. Makin banyak dia menggunakan, makin besar kesempatan dia iseng untuk ngebully temannya atau apa. Kemudian ya untuk membatasi penggunaannya itu kita harus bisa mencari media-media informasi yang terpercaya lah. Apakah itu contohnya dari koran, kita kolaborasi juga kan. Apakah memang berita-berita ini itu bernuansa negatif atau itu memang fakta? Makanya tadi Pak Adi sudah mengatakan yang paling penting kejujuran. Nah, di samping itu juga ya walaupun itu harus akuntabel, harus terukur, itu biasanya hati dan nurani manusia itu entah bagaimana memiliki feeling bahwasanya ini nggak benar nih gitu. Iya, Pak. Nah, kalau untuk yang terukurnya ya kita pilih media sosial yang lain yang terpercaya, yang beritanya itu sudah terpercaya, termasuk juga misalnya berita-berita dari televisi ya kan, untuk pembandingnya supaya itu kita jangan melihat informasi kayak itu aja yang paling betul gitu. Iya. Harus ada pembandingnya juga. Atau bisa kita diskusi sama teman atau sama guru atau sama orang tua. Gimana itu? Saya dengar berita kok gini-gini, gimana ya? Jadi kan di situ ada share, tukar pendapat begitu. Apakah itu kira-kira hoax atau itu memang benar gitu? Nah, itulah trik-trik yang harus diperhatikan agar penggunaan sosial itu baik si penggunanya itu, terutama kita ini, kalau kita ini siswa ini agak sedikit diatur lah penggunaannya. Salah satu upaya pembatasan penggunaan HP-nya, walaupun kita benarkan ini siswa kita membawa HP, tapi enggaklah bebas luar biasa. Ada batasan juga, ada hal-hal kapan dia itu kita arahkan supaya tidak menggunakan HP dan kapan mereka harus semuanya menggunakan HP. Ya kalau ujian tuh ya tak ada. Semua wajib gunakan HP. Kenapa? Karena ujiannya memang pakai HP. Tapi apakah setiap harinya gitu? Enggak juga. Waktu belajar ini jam ini kita tidak menggunakan HP kumpul gitu. Berarti mereka tidak memegang HP pada saat proses belajar mengajar. Tentang media sosial ini perlu diajarkan etika untuk generasi pada masa kini ya Pak. Kan kita juga mengetahui kan bahwa memang benar anak-anak muda saat ini kan susah untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang opini dan mana juga yang hoax. Maka dari itu pentingnya untuk siswa itu untuk bisa mencari kebenaran dari informasi tersebut agar mendapatkan sesuatu yang memang dari berita itu benar-benar dari fakta yang sebenarnya. Untuk menghindari apa? Karena sekarang ini kan Pak, di komentar-komentar media sosial itu banyak sekali yang terkadang mengandung bullying, ada juga yang saling fitnah-fitnah gitu Pak. Lalu ada juga yang saling nyindir-nyindir. Itu kan seharusnya untuk diajarkan etikanya itu perlu perlindungan. Makanya perlindungan itu diperlukan untuk anak-anak muda pada saat ini. Seperti ada pendamping, ini seseorang pendamping seperti orang tua, agar mengajarkan anak itu untuk menjadi seseorang yang bisa berkarakter dan tidak melakukan hal yang buruk tentunya. Ya. Maka dari itu. Nah, untuk Bapak Susilo ya Pak, menurut Bapak bagaimana masa depan media sosial dalam dunia pendidikan? Apakah Bapak melihat ada kebutuhan untuk regulasi khusus terkait penggunaan media sosial dalam pendidikan ini, Pak? Ya, tadi sudah saya katakan, memang media sosial ini sangat penting sebenarnya, terutama bagi suatu lembaga pendidikan. Contoh Rahman satu ini suatu lembaga pendidikan. Dengan media sosial itu informasi itu bisa kita sampaikan melalui media sosial dan informasi itu bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat tanpa dia harus sibuk-sibuk datang ke madrasah ini. Contoh kalau nanti mau PPDB
Tengok di webnya kelihatan udah mulai PPDB, apa-apa aja syaratnya. Nggak mesti datang baca ya kalau orangnya deket yang mau daftar, kalau orangnya di luar provinsi. Karena kita sudah ada murid kita yang berasal dari luar provinsi, ada yang dari Riau, dari Pulau Jawa, ya kan ada juga. Makanya ya mereka dapatnya dari mana? Dari informasi yang kita sampaikan media sosial. Maka kalau kita katakan penting atau tidak penting, sangat penting. Kemudian kita ingin juga melaporkan, menginformasikan apa sih yang sudah dibuat oleh siswa madrasah itu. Udah bisa apa dia? Itu kita untuk sebagai promosi dan daya tarik kepada orang lain, untuk menjadi bahan pertimbangan lah, kira-kira layak atau cocok nggak anak saya disekolahkan ke situ gitu. Kalau tidak ada informasi, siapa yang berani? Kita mau beli aja lah, ini bagus nih, tapi gimana ya? Diiklankan di media sosial. Nggak diiklankan. Nggak ada yang tahu sih mana. Tapi kalau diiklankan dan kapasitas informasi itu bukan dunia gitu. Jadi apa yang kita sampaikan di medsos itu dunia menyaksikan. Sama halnya kita ini sekarang bisa menyaksikan kejadian di belahan dunia, baik itu perang Rusia dan sebagainya. Bisa kita tahu kan? Ya berkat media sosial tadi. Cuman itu tadi penggunaannya itu harus hati-hati. Jangan menggunakan itu bermudarat bagi kita, itu aja. Kita itu aja. Oke, terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir dalam podcast pada hari ini. Dan maaf juga jika banyak salah saya dalam menyampaikan kata ataupun kata-kata yang kurang pas untuk didengar pada bapak-bapak. Nah, dalam inti ini, media sosial itu sangat berdampak untuk pada generasi pada masa kini. Bisa itu berdampak negatif dan positif. Sebenarnya jika seseorang dapat menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, berpeluang besar untuk menjadi seseorang yang penting, drastis gitulah. Seperti penggunaan sekarang ini, ada konten kreator, ada juga yang sedang video review makan atau sejenisnya itu. Sebenarnya berpeluang besar untuk kita pada orang-orang muda pada saat ini. Tapi hanya tergantung kita lah dalam menggunakannya dengan baik ataupun buruknya kita gunakan. Maka dari itu perlunya pendamping orang yang baik. Dan sebelum kita memulai untuk menjadi pendamping yang baik, perlulah untuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa jujur dalam menyampaikan sebuah informasi di media sosial ini. Nah, sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.